Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat rekan-rekan yang tergabung dalam The New NDB Center. Pada kesempatan yang lalu kami sedikit mengulas kok dari NDB menjadi The New NDB itu adalah sebenarnya menarik ya, ya nih, ya enggak? Tapi begini Pak, pada prinsipnya begini, ada memang sedikit perbedaan gerakan. Mengapa seperti itu? Ketika NDB Center itu dibuat dan sampai dengan hari ini pun masih ada, dan alhamdulillah saya belum dipecat menjadi ketua umum ya Pak Nik. Ya, alhamdulillah ya. Jadi kemarin kita bicara mengenai platform, karena NDB ini identik dengan platform Nina Dai Bahtiar, maka ya tidak bisa lain, ya harus Nina Dai Bahtiar. Kemarin kita bicara begitu. Jadi ketika kemudian NDB sebagai unsur pionir, penggerak, ketika kemudian menyuarakan perubahan disongsong oleh putra putri dari putra terbaik Indramayu, yaitu Bapak Dai Bahtiar, yang sekarang sudah menjadi alhamdulillah ya Pak Nik, hasil kerjanya Pak Nik sudah sama ya semua ya, Pak Aris ya, semua di sini harus kebumian. Sekarang alhamdulillah beliau diamanati menjadi Bupati Indramayu. Itu merupakan satu bagian dari langkah awal sebetulnya dari NDB. Jadi visi awal itu adalah melakukan perubahan dengan mendorong kepemimpinan yang satu visi, yaitu Ibu Nina Dai Bahtiar. Jadi apapun ketika itu ya, walaupun platformnya sama sebetulnya ya, lamun sing beli seneng Nina ya waktu milih Nina ya, lamun anak ning NDB beli Nina ya keterlaluan ini, karena ini ya. Jadi kalau misalnya memang di NDB ya pasti milih Nina waktu itu. Kalau misalnya waktu itu di NDB tidak milih Nina ya itu pengkhianatan nih kata ya oleh Pak Saris ya. Jadi ketika itu siapapun di NDB adalah Nina, sudah dipastikan Nina. Kita belum memindahkan visi misinya apa itu orang masuk di NDB. Orang itu apa bergabung dengan NDB kan? Waktu itu kalau bahasa politiknya ya usbailah sing apa tukang ngempit sajadah yang diterima NDB ya mana nih? Ya beli sing haram jadah ya terima baik. Yang penting waktu itu adalah mensupport perubahan, karena memang masalah Indramayu ini sudah menginginkan perubahan. Nah ketika kemudian berkembang, nah ini persoalan personality Pak, persoalan karakter. Ana sing setia, ana sing gleong, ana sing nongoni project, ya boleh anasi loyalitas tanpa batas. Nah NDB kita sudah sepakat loyalitas tanpa batas. Ya boleh Arab dipai project, ya alhamdulillah dipai project. Laka masalah. Ini Bapak Biryo, ini lihat nih Bapak Biryo, ya kan? Bergerak untuk NDB, kita beli pernah main duit Pak. Luar biasa Pak. Nih
Tapi kemudian apa namanya gaung NDB di apa ini iya di PBN ini nama ini luar biasa. Duitnya tinggi, lakam. Ya itu. Inilah loyalitas tanpa batas. Bagaimana juga dengan Mas Aris, bagaimana juga dengan dan mungkin yang lain. Ketika kita ngobrol, ya, untuk happy dong. Wis aja ngobrol Pak, jadi loyalitas tanpa batas. Tuh. Tapi saya mau cerita sedikit Pak. Dulu saya juga pernah sampaikan tentang di Ponorogo ya. Di Ponorogo tuh ya pahlawan kita. Nah ketika itu dia kemudian menggerakkan perlawanan kepada penjajah untuk kemerdekaan. Coba Bapak pikir deh, di Ponorogo siapa sih gaji ya? Si main proyek apa ya? Belanda apa proyek merangi Belanda. Coba ketika itu berarti ketika menggerakkan rakyat untuk perjuangan, dia korbankan semua sampai dengan kerajanya, raja, dia nggak peduli untuk perjuangan. Bukannya untuk bauan Pak, dah ngopeni perjuang priwe salah cok mak dah kudumangan kan, ya boleh. Keluarganya agar perumahan, berarti di Ponorogo untuk bebek, untuk meri. Begitu kemudian belum merdeka di Ponorogo mati. Ya sekarang sih memang dapat label pahlawan nasional. Tapi apa yang beliau dapat? Nggak ada. Tapi insya Allah, kalau kita dijanjikan oleh Allah sebagai penghuni surga terakhir adalah 10 kali dunia di Ponorogo, mungkin 100-200 kali dunianya. Insya Allah. Kenapa? Karena Anda semua bisa sekarang begini, saya sendiri bisa sekarang begini di Ponorogo. Apa kemudian tanpa di Ponorogo saya bisa berdiri? Belum tentu. Ya. Dan inilah esensi daripada gerakan perubahan Mina Dai Bakhtiar. Setuju? Maka jangan pikir Pak, dalam syariat Islam itu yang dikejar tuh uhroh dulu Pak, lillahi ta'ala dulu, tujuan akhirat dulu, ikhlas dulu, dunia ikut. Maka kalau lihat dalam Al-Baqarah 201-202, ketika orang kemudian hanya berdoa tentang dunia saja, Rabbana atina fid dunya saja, maka dia cukup mendapatkan dunia saja. Tetapi ketika orang kemudian berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban akhirat, maka dunia akan ikut. Jadi sekali lagi, Anda nggak resah, gimana katanya Ibu Nina? Ini peduli bleeding NDB. Pak, ada satu yang saya mau sampaikan juga. Di negara luar, ada sedikit saya bicara. Itu sama kok demokrasi dengan kita kok. Ya, tapi Bapak coba dengarkan di TV. Ya nggak? Ketika kemudian pemilihan presiden kah, pemilihan kemudian ya gubernur ke apa lain sebagainya, pun relawannya ribut project. Coba Anda mesti TV lah apa? Ya, tetapi begini, saya tadi contohkan, Denmark adalah salah satu negara termakmur dunia. Berarti jaminan sosial bagi warga negaranya, artinya tidur aja Anda semua itu digaji oleh negara itu 40 juta. Gratis tuh. Ente turu bae wis negara kini rekening namun mungkin mah apa bantuan sosial. PLT berapa PLT kita berapa? PLT kita berapa? Berapa? 300.000. Dan waktu 40 juta setiap bulan. Ada atau tidak ada bencana.
Mengapa seperti itu? Karena diberikan kesempatan kepada pemerintahannya yang tadi dipilih untuk mensejahterakannya. Urusannya urusan karena kebagian KB. Nah sekarang bapak-bapak coba berpikir juga. Kita kemarin ekses pilkada. Ada yang pilih Nina, ada yang pilih nomor 3, ada yang pilih nomor 2, ada yang pilih nomor 1. Yang pilih Nina nomor 4 36%. Yang pilih nomor 3 itu sekitar 28%. Yang pilih nomor 2 sekitar 26%. Sisanya nomor 1. Kalau kemudian Ibu Nina hanya untuk memikirkannya adalah Anda ada yang memilih, dibagi baik Pak Dermayune. Ya boleh, sing milih Nina 30% bagi, sing milih sing karena 20% bagi. Kan kita tidak begitu Pak. Apa begitu? Nah maka ketika kemudian Ibu Nina menjadi bupati, adalah bupati milik orang Indramayu semua, baik yang memilihnya ataupun yang tidak memilihnya. Nah ini merupakan konsekuensi dari demokrasi. Masa harus dimusuhi, masa harus dikapling, masa harus dikebuki, masa harus beli jatah. Nah makanya harus bersatu untuk mendukung programnya dari Ibu Bupati. Jangan justru dialang-alangi, justru di caci maki, justru mau melangkah malah begitu. Ya, yang kedua Pak, kita itu titi mangsa ini adalah 2000 kalau dalam pemerintahan itu Pak Rahman ya, itu berarti 2021 karena anggaran itu dimulai dari April ke April, betul Pak? Ya, dari April ke April kayaknya berkimpul di pemerintahan. Jadi pembahasan anggaran itu adalah dari April ke April. April kemarin Ibu Nina masih calon gadulung, tapi APBD ini wis diketok. APBD itu adalah untuk mengcover semua pembangunan, semua pengeluaran, semua kebutuhan untuk Indramayu masa periode April 2020 sampai dengan 2021. Nah sekarang Ibu Nina jadi bupati, ya beli rakyat beli baru-baru, Bu jalannya rusak. Jalannya kudu dibangun Bu, ya boleh. Anak jembatan sing roboh kudu diperbaiki Bu. Anggarannya sudah diketok, itu jembatan masuk enggak? Itu jalan masuk enggak? Jadi bukan kesalahan Ibu Nina karena memang program. Oke, ada perubahan. Yang pertama adalah ketika perubahan berarti harus masuk kembali kepada ranah politik, yaitu melalui pembahasan di DPRD. Iya kan Pak? Benar nggak? Kalau perubahan aku bisa langsung Ibu Nina tentang perubahan di kawan juga jalan Singkarak kita, aku bisa ya KPK Pak. Ya, Bu. Maka abdi maafum ya. Bukan berarti kemudian Ibu Nina tidak bisa bekerja. Dari Mas Dalil lama bagus, ya tidak bisa seperti membalikan telapak tangan. Tuh lawan politiknya aja udah bagus, dewasa. Nah kita yang malah ngejerumus-jerumuskan. Jadi ketika kemudian itu perubahan itu dilempar ke legislatif, ke dewan, dewannya mesti mulai gerong. Iya kan? Karena kebiasaan lama kok kudu ngopain. Nah, Ibu Bupati kita kan insya Allah bersih, berigelam. Lamun ning alure ya oke. Lamun kudu ngamplas berigelam, juga apa.
Jadi kotore apa karena deweke ibu nina ketiban namun langkane makan nangka ini batur ya beli sing kena getahe deweke ya beli gelen. Jadi mau sabar. Jadi itu masa transisi yang harus dimaklum. Ini bukan kesalahan daripada individunya, daripada ibu Nina sendiri. Nah makanya sebetulnya bagi yang nanti dekat dengan parpol sebagainya, ayolah kita sudah konsensus bahwa sampai dengan pemerintahannya di 2024, ya kan, jangan kemudian digoyang-goyang. Kita ini mau membangun, jadi percayakan kepada Ibu Nina sebagai bupati untuk merumuskan bagaimana meletakkan dasar-dasar perubahannya. Nah, bagi kami semua yang tergabung dalam New NDB, ya, the New NDB, jadi mohon konsisten, ya, mohon konsisten untuk menjaga harkat martabat, kewibawaan dan juga kepemimpinan dari Ibu Nina Dai Bahtiar. Karena sekali lagi NDB platformnya adalah Nina Dai Bahtiar, tidak ada lain. Ya, setuju? Setuju. Baik, mungkin ada hal lain, silakan Arman pakai tambahan, Pak Sari. Mungkin dari Bapak, mau enggak? Silakan. Ya, untuk dari saya cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.